Apakah manuver dari PKB ini membuat koalisi dengan Gerindra yang sudah terbangun sejak setahun terakhir menjadi pecah? Kita akan bahas dengan Wasekjen PKB Saiful Huda dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam, Malam Mas Gun-Gun. Saiful, Kang Gun Gun, terima kasih atas waktunya. Saya ke Mas Saiful Huda dulu. Jadi apakah ini jadi akhir cerita cinta antara PKB dengan Gerindra? Ya, tepatnya 1 jam ke belakang saya masih pakai uniform PKB nih. Mhm. Kami menggelar rapat gabungan DPP pleno di kantor DPW PKB Jawa Timur. Hasil rapat pleno gabungan DPP memutuskan 3 hal. Yang pertama, kami menerima lamaran Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres. Yang kedua, para kiai, para ulama menyetujui pasangan ini dengan bahasa istilah Jawa Timuran budal Gus atau berangkat Gus. Itu kita maknai sebagai perintah dan PKB akan menjalankan perintah itu. Yang ketiga, secara resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden Mas Anies Baswedan dan Gus Imin ini akan kami umumkan besok di Jawa Timur. Tempat dan waktu nanti akan kami beritahukan pagi hari. Tapi jadi sudah pasti ya, 3 poin tadi berarti pasangan Anies Imin akan maju di Pilpres nanti, menunggu resminya besok, tinggal menunggu pengumuman aja, begitu ya? Iya Mbak, karena proses politiknya memang tadi itu finalisasi atas lamaran dari Partai Nasdem. Ini tentu keputusan besar, Mas Saiful, karena Gerindra, PAN, Golkar baru ketemu beberapa hari kemarin, masih akrab, saling peluk erat. Sudah dikomunikasikan dengan Pak Prabowo, juga dengan Pak Zulhas, dengan Pak Erlangga? Sudah kita sampaikan menyangkut soal sikap ini, karena memang ada peristiwa yang sehari kami sama saling bertolak belakang, di mana pada siang hari Senin waktu itu Gus Imin menyampaikan dalam Rakornas yang dihadiri oleh seluruh ketua DPW, seluruh ketua DPC, menyampaikan tidak akan mengevaluasi koalisi KKIR dengan Gerindra karena politiknya masih dinamis, kita tetap solid di sana. KKIR plus Golkar dan PAN. Nah, malam harinya ketika ada acara HUT PAN, kami datang, saya juga mendampingi Gus Imin. Nah, kemudian mungkin ada kebutuhan dari Pak Prabowo untuk mengumumkan koalisi baru, dan Gus Imin baru dikasih tahu di saat beliau sebelum naik ke panggung. Jadi itu awal mulanya saat Pak Prabowo mengumumkan Koalisi Indonesia Maju, Gus Imin merasa sakit hati. Dari situlah awalnya bubar jalannya koalisi ini, atau tepatnya PKB memutuskan menarik diri dari KKIR yang sekarang namanya KIM. Ya, tentu dinamikanya panjang Mbak ya, udah 1 tahun 19 hari sebenarnya kami dengan Gerindra. Jadi ini kira-kira titik ujung dari proses yang 1 tahun 19 hari itu. Tapi kami memaknai dan kami letakkan itu sebagai proses politik dinamis ya. Dan itu saya kira wajar, jadi kami juga tidak harus kecewa berlarut-larut. Jadi supaya tidak kecewa berlarut-larut ya kami akhirnya memastikan untuk bisa bergabung dengan Nasdem karena proposal kami tunggal, dimanapun koalisinya Gus Imin harus maju dalam Pilpres 2024. Nah tadi saat diberitahu ke Pak Prabowo langsung kah lewat telepon atau bagaimana dari Gus Imin keputusan 1 jam lalu ini, Mas Saiful? Ya, Gus Imin sudah minta waktu dari kemarin sama Pak Prabowo untuk menyampaikan soal ini. Apa tanggapan Pak Prabowo ke Gus Imin? Ya pasti sama-sama mengerti suasananya seperti apa. Gus Imin mendapatkan perintah atau mandatori dari Muktamar harus maju, sementara Pak Prabowo masih belum
masih menimbang terus terkait dengan cawapres yang harus mendampingi beliau. Jadi semuanya dipacu oleh waktu dan itulah yang akhirnya terjadi. Akhirnya kita menerima lamaran dari Nasdem untuk mengusung Mas Anies dan Gus Imin.